PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda sepakat menjalin kerjasama. Nantinya, ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan Belanda untuk melawan skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi KNVB, Guus de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir. Pada pertemuan ini yang dibawa utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi, sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia, tegasnya. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan digelar. Selain itu, ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, ungkapnya. Salah satu yang jadi fokus adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Rencananya, Liga 1 akan menggunakan VAR secara penuh, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas Liga dari segi manajemen, pungkasnya. Bek timnas Indonesia, Jay Izzes, mengalami momen yang sangat spesial ketika mengukir debutnya saat melawan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada banyak kenangan berkesan yang diingat Jay Izzes saat mencatatkan laga pertamanya bersama timnas Indonesia itu, utamanya berkaitan dengan keangkeran Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga magis lagu Indonesia Raya. Pemain yang kini berkarir di kasta kedua Liga Italia bersama Venezia itu menyebut, dirinya sebetulnya sudah pernah singgah di Gelora Bung Karno. Momen ini tepatnya pada saat dia menjalani proses naturalisasi pada Desember tahun 2023. Sebenarnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata seberapa istimewanya bermain di Gelora Bung Karno. Saya pernah ke stadion itu pada Desember tahun lalu bersama dengan Tom Haye, kata Jay Izzes. Kami mendapat kesempatan tur, kami lihat semuanya di sana. Tapi tentu stadionnya kosong. Saya pikir saat itu, kalau stadion ini full dengan supporter dan suara-suara mereka yang akan kita dengar. Dan itu benar-benar terjadi, imbuhnya. Pemain berusia 23 tahun itu merasa sangat takjub saat menjalani sesi pemanasan sebelum laga melawan Vietnam. Padahal, sebetulnya tribun penonton masih banyak yang lowong karena belum semua penonton masuk. Jay Izzes pun akhirnya bisa mengalami sendiri keangkeran Gelora Bung Karno ketika dipenuhi penonton. Dia menyaksikannya ketika berjalan keluar dari lorong menuju lapangan sebelum pertandingan dimulai. Sebelum pertandingan mulai, saya ke lapangan dan sudah berganti baju. Waktu itu belum full penonton, tetapi itu sudah wow. Ini momen yang spesial. Setelah itu, kami masuk ke dalam lagi dan prepare, ujarnya. Kami diberi instruksi dari semua pelatih. Setelah itu, kami ke lapangan dan momen itu sangat spesial. Saat berjalan ke lapangan, saya lihat stadionnya sudah full penonton, tambahnya. Kejutan lainnya yang dialaminya saat momen menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan bersama seluruh supporter. Jay Izzes pun langsung merinding saat ikut menyanyi bersama-sama. Namun, setelah laga dimulai, dia mengalihkan fokusnya untuk menghadapi situasi yang ada di atas lapangan. Sebelum pertandingan dimulai, kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya sangat merinding di momen itu. Saat berdiri di sana dan mendengarkan semua orang bernyanyi bersama, ujarnya.
Sangat bangga untuk negara, passion kita keluar. Dan setelah itu kami mulai pertandingan. Ketika laga berjalan, kami lebih fokus di dalam lapangan. Saya berusaha menjalankan tugasku dengan benar, lanjutnya. Pemain KAS Open, Sain Patinama telah tiba di Bali pada Senin, tanggal 14 Mei tahun 2024, sambil menantikan panggilan timnas Indonesia. Sain Patinama telah tiba di Indonesia, tepatnya di Bali pada Senin, tanggal 14 Mei tahun 2024. Hal ini diketahui lewat unggahan sang pemain di Instagram pribadinya. Ia menunjukkan peta Pulau Bali serta merepost unggahan kekasihnya. Kemungkinan Sain Patinama berlibur terlebih dulu di Bali bersama pasangannya, sambil menanti panggilan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sain telah menyelesaikan musim bersama KAS Open. Sayangnya KAS Open harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia musim depan. Mereka gagal bersaing dalam play-off degradasi Liga Pro Belgia musim 2023-2024. Dalam unggahan sebelumnya, Sain Patinama menunjukkan kesedihan tak bisa membawa KAS Open bertahan di kasta tertinggi. Sayangnya hal ini juga bagian dari sepak bola, tulisnya. Sangat kecewa tetapi yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya. Sain Patinama kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk 2 laga FIFA Matchday di Gelora Bung Karno Juni ini. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina masing-masing 6 dan tanggal 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua. Sain adalah pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Irak dalam laga 2023 lalu. Pada FIFA Matchday Maret tahun 2024, Sain tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sehingga ia berlibur di Bali juga bisa melakukan adaptasi cuaca mengingat terakhir kali bermain di Indonesia adalah tahun lalu. Timnas Indonesia punya target tinggi untuk lawan Irak dan Filipina di Gelora Bung Karno. Satu kemenangan akan memastikan keikutsertaan Garuda di Piala Asia 2027. Kemudian jika memenangi kedua laga ini tentu timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.